Dengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi akhir zaman, Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Negoni mitos Jawa ono Ratu Adil. Jadi saya senang Presiden Lalang, orang muni Ratu Adil tapi Satria apa? Ini. Enggak versi pewayangan ya ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk baik menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak, gak lewat apa? Kalimat apa? Jakarta. Lalu itu semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur. Timur diartikan Sulawesi Budi kelompok. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Ini timur Budi Jepang. Dan Dawe Nabi maksudnya timur ora. Nah timur hakiki berarti kau Budi Jepang malah karu-karu. Khadijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa, ngongkon pembantu nih jenis Mesaro jenis lanang gitu, orang Arab Mesaro jenis apa? Lanang. Ketika melaku ternyata roh alamat nubuah. Gini ku tuzilluhul ghama ma tuti'uhus sahaib fajriyu jabini lailiyut dawari. Ketika Mesaro perdagangan antara Syam, Palestina sampai Budi Mekah. Piye nih perjalanan Muhammad? Wajane niku aneh. Ngomong kepanasan dekne dikawal kalian apa mendung terus nak nunggu tenggene wit arah napa jenenge iyu-iyupane iku anut arahe sinten Muhammad. Terus dari Qadiyah ora salah meneh calon Nabi akhir zaman yo iku. Mergo ciri utamane min waladi Ismail. Lah waladi Ismail Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama Nabi rada ganteng. Dadi umpama elek kriting pese wong ra ngandel. Mergo sakake umat ra iso gaya, paham ya? Kalau sering ditakoki, Gus apa pangeran diskriminatif? Ora diskriminatif. Daripada di Nabi elek sing tersinggung umatnya jutaan. Nah di Nabi ganteng ra gagah. Misalnya ke di Nabi elek puasa kriting. Ya iso wae wong elek dadi umum ya iso wae. Tapi nek dadi pemimpin tetep sakake dipimpin. Wong Indonesia sirang ganteng ya sah jadi presiden. Misalnya pertemuan KTT presiden dhewe ndak elek kruiting pesek wah. Darani pembantu. Mulai di apa itu punya sunah gitu. Rata-rata pemimpin sebuah negara itu yang paling ganteng. Bukan karena Allah diskriminatif, tentu masyarakat lebih terhormat nek dipimpin wong ganteng timbang dipimpin wong napa? Wong napa? Elek. Paham ya? Jadi wong elek cukup dadi wong saleh mesti ora usah mim. Nyinggung wong akeh, paham nggih? Nyinggung wong apa? Misalnya presiden Indonesia kruite elek ndek puasa. Pintere ra karuan lah wong. Mbok pinter ngono urusan sekrup bae ora usah presiden. Iku sunat wong, gua anteng Nabi Muhammad. Akhirnya tambah endul yakin lah iku nabi akhir. Akhirnya dilamar oleh Khadijah. Niki kok ana tenan ben sambung ya. Dilamar dari Khadijah kan nikah umur 20 tahun. Paham ya? Diinteni nganti 40 tahun, 15 tahun. Khadijah sempat mamang. Tak rewangi rabi, rapati dagang, jebule kok ora nang dadi nabi. Sempat mamang Khadijah. Walhasil suatu saat niki ben sampean ngerti. Pas Nabi umur 40 tahun dapat wahyu dari dua Hira. Pertama yang diberitahu tentu Khadijah. Nabi mengira bahwa yang datang itu malakul mauti, malaikat nawa. Nabi ndredeg wedi nganti runtusan. Keluar keringat nawa di sampai ngendikan Khadijah zamiluni. Aku iki kemuli aku wedi. Tapi Khadijah malah suwono kok. Ya iku sing tak enten-enteni bojoku mulai dhisik nganti saiki. Ngenteni 15 tahun lagi roh buktine nak bojone calon. Nah. Ya iku sing diarani malaikat kaya sing teko ning Nabi Musa. Mesti rujukane hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Karena yang paling tahu tentang nabinya Muhammad itu kaitane Musa atau Isa. Akhirnya isuke dijak sowan ning pamane jenenge Waraqah bin Naufal.
Teng kitab-kitab Bukhari diterangno Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia pembelajar Injil terbaik, penulis Injil terbaik. Yaitu menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ketika Khadijah lapor, "Yabna Ami, ini suami saya ngalami begini-begini." Langsung Waraqah support. Ya wis wayahe nabi akhir zaman turun, yaiku kowe, Mas. Sayang aku wis tuwa, jarene Waraqah, sayang aku wis tuwa. Pas kowe diusir sampeyan aku wis tuwa. Nabi wong ngrasa ora onde masalah apa-apa. Awamu khrijiyahu. Masa njeng ben kula diusir. Karena Nabi tidak punya masalah dengan orang Mekah, dia dari bangsa kelompok terhormat, dari marga terjare Waraqah. Wong sing dimisi kaya kowe mesti diantara sejarah tahu diusir penduduknya sendiri. Melihat sejarah ini yang mempopulerkan kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Karena hanya kitab suci yang cerita yang kayak begini, paham ya? Mulai ketika Nabi Muhammad jadi nabi, istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Quran pakai ya ayyuhalladzina kafaru al-kafirun, tapi pakai istilah ya ahlal kitab. Makanya kalau di tafsir kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani. Kalau ya ayyuhal kafirun artinya kafir Mekah. Ini ben sampean ngerti sejarah. Wah. Cerita kenabian Muhammad ini populer sekali di Madinah, tapi tidak populer di Mekah karena Mekah wong jahiliyah yang goblok, ora roh dur, paham ora roh napa? Sehingga orang-orang Madinah yaitu yang dulu namanya Yatsrib penasaran, sapa to sing calon nabi akhir zaman dari wis ono. Lah, ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khazraj akhirnya ketemu langsung mbek Kanjeng. Nah, kita Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya yakin kau Nabi betul, tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau. Nabi mau coba beberapa surat. Ketika mau coba beberapa surat, rujukan mereka ya, ma asbaha hadza bima unzila ala Isa. Betapa miripnya tingkat akurasi bahasa, tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada Isa dan Musa. Paham ya? Tetap merujuk ma asbaha hadza ala ma unzila ala Musa ala Isa Musa. Walhasil akhirnya orang-orang ini jadi iman. Ketika mereka yakin iman atas nama marga, atas nama keluarga, dipamit no Sayyid Abbas supaya Muhammad diboyong teng Medina. Nabi atas nama junior pamit mbek pamane. Gini ku bapak Ibnu Abbas. Walhasil wala-wali cerita, gak ada peristiwa ayam Mina teng Aqabah, Nabi diboyong teng Medina. Sing boyong gini ku tiang-tiang Yatsrib, kaum Aus mbek napa? Khazraj. Tapi asal usulnya boyong mereka sudah membaca tentang informasi calon Nabi akhir zaman. Bon, walhasil terus sekarang Nabi tinggal mempersiapkan teknis hijrah. Ini yang disebut tentara-tara. Ketika pas malam mau hijrah, dalamnya Nabi dikepung kalian tiang-tiang kafir. Terus Nabi akhirnya ngangkat Sayyidina Ali film teng kamare nganggo bajune Nabi keluar. Keluar di papa kalian Abu Bakar teng ujung kampung. Karena Abu Bakar itu orang kaya, dia itu sebetulnya tidak tahu jalan alternatif karena kalau pakai jalan standar pasti dikejar wong kafir. Akhirnya nyewa wong musyrik jenenge Abdullah bin Uraikid. Itu seorang musyrik yang lugu, cara saniki penggembala kambing sing ngerti jalan apa alter. Ini disewa Abu Bakar kon nunjukno Nabi. Nunjukno Nabi akhirnya berhenti istirahat teng Gua Sur. Tenggosor karena lama ngenteni wong musyrik berburu, cara saling ngenteni masa reda, niku Nabi dari dikirimi Sayyidah Asma, niku dulure Sayyidah sinten Aisyah. Asma itu seorang perempuan kuat, ego-ego macak, tukang angon wedhus, tukang angon unta, tapi saat itu tujuannya ngirimi sinten Kanjeng Nabi. Makanya dalam sejarah Islam termasuk paling kuat sinten Sayyidah sinten Asma. Saking gosor ini kemudian diantarkan Abdul bin Uraikid menuju napa Medina. Lah yang nggak dicatat dalam sejarah itu kan gini. Kelihatan sekali kalau orang Medina itu mukminnya itu sebelum ada Nabi. Jadi wong Medina itu imane itu sedurunge ana Kanjeng Nabi. Mergo untuk informasi sangka Yahudi Lah buktinya apa? Ketika Nabi masuk Medina lagi ketok min saniyatil wada, wong-wong cah wedok-wedok, cah cilik-cilik, wong sepuh-sepuh semapa kok dhuwur gunung. Tola al-badru napa? Alena. Dadi imane wong Medina ora ngenteni didakwahi. Paham iki ketok nak sejarah imane wong Medina gak ngenteni
Didakwahi karena Nabi pertama masuk Madinah mun disambut tolak al-badru alaina min saniyatil wajib syukru alaina. Kita harus syukur. Mergo ketekanan akhirnya orang Madinah itu diundi siapa yang paling berhak ditempati Nabi rebutan nganti diundi. Mergo wis jadi Nabi tidak ngalami gejolak berarti di Madinah. Nak ngono imane wong Madinah orang ngenteni didakwahi Nabi. Larang ngenteni didakwahi Nabi kan Nabi di sana beberapa tahun lagi ana wong sing iman, kaya rukun ning Gunung Kidul ngono iku. Bar dakwah pirang-pirang tahun lagi untuk bojo mulai lah. Niku mboten mulai masuk Madinah langsung disambut tolak al-badru napa? Alaina min saniyatil lalu tengene tare-tare lucu. Caca putri kepen roh ndi to sing jadi nabi. Lala sing ketok iku Abu Bakar ya ana sing dhuwur loteng mamang. Ora kok terangane Nabi ubare nek iku biasa. Sing ketok bareng dirubung wong akeh sing ketok napa? Abu Bakar. Ora sing ketok iku. Bareng ketok tenan Nabi Muhammad ganteng dan gantengnya di atas rata lagi percaya tenan. Lho nek iku jeneng nabi tenan. Mulane sing rumangsa rapati ganteng kiai aja pede nemen-nemen. Cukup dadi wong saleh, cukup dadi wong apa? Ora. Minimal gak elek. Ayo jale nabi terus untune gowang kriting pesek ndek wah makane wong ngono. Sake umate gak pede. Dia pemimpin orang ganteng. Paham nggih? Dados tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi, sebetulnya dari darah yang sama, dari ideologi yang sama, dari informasi yang sama. Kalau sudah ada kebencian, ada saling bunuh, mesti masalahnya itu politik. Mulai dulu itu masalahnya politik. Kemudian orang-orang Mekah ini terusik oleh keberhadiran Nabi sing aku-aku, ujung-ujungnya mergo habis sosial Abu Jahal Abu Lahab. Selama ini ono sistem sesajen yang Ka'bah mereka yang untung. Ono sistem pungut memungut urusan haji mereka yang untung. Dengan dirombak haji ala Nabi Muhammad tentu mereka tidak untung. Jadi haji itu catat ya, haji itu ibadah jahiliyatan wa islaman. Makanya di sini Nabi mesti wong Mekah gene musim napa? Haji. Sama nak takut yang Mekah, nak darani haji itu musim. Ya napa? Musim. Ya karena memang haji itu boleh dulu ada. Cuma ketika sebelum Islam tentu dengan cara-cara yang jahiliyah. Misalnya tawaf kudu alasannya orang pantas sowan pakaian sowan pangeran gak lugu. Nah orang seniman ngoten telanjang bukti kejujuran. Mergo ora ana kemunafikan. Nah kukul ketok kukule nah panu ketok. Nah pakaian itu nutupi kemunafikan. Mergo nutupi bawah itu artinya melane wong nganggo klambi iku mulane seniman seneng gambar wong muda. Lah wis mali radil kan ora musofa digambar wong ayu. Mesine sing jujur ora wong wedok tok, wong lanang iso jujur. Kenapa kalau telanjang simbol kejujuran digambar mok wong wedok? Pak, semari radil kan iku. Lah riyen wong Arab pikirane ngoten telanjang simbol apa kejujuran. Mulane nak tawa kudu napa? Muda. Wis macam-macam. Sampai jenengan ngerti. Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saniki masalah samawi sudah ada jelas jelundrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia Mahdia saiki repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi, nggak ono Solikin Joko Sopo jadi Satrio nopo Piningit. Mergo informasi langit pancen mulane kula nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita apa kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi ora usah mbok diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki donya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat ngenteni Satrio Piningit Ratu ra Megawati loro. Jadi nak uang PDIP biasanya muni Ratu Adil, paham ya? Nak uang Demokrat munine Satrio Piningit, paham ya? Nak uang kiai muni Imam Mahdi. Mereka dia muni Karmen nggak pantas kiai, jadi milih seneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon itu siapa yang ditangkap belum? Kurtup sinten? Tontowi itu ada Solihin dulu Jokowi ini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir
Kalau dari hadis-hadis gitu tanya ulama. Tapi ulama sing ora kelene. Nah sing ulama kelene dijerok. Sesuatu yang tidak apa ya? Yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Kok informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Ono nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Saniki boten. Ngaku nabi wonge ora jelas ganteng. Ya ora. Sampeyan tak critani, Musaddiq ngaku nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal ning Quran ya Musaddiq 5 bene ade. Lho dene ngaku nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita nabi, ngenteni bar ning Gua Putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Lalu saya nanti bojo dia anak jenenge Jawa, orang ngarah kangku nabi. Mereka jenenge Mas Diu jenenge Muhammad, mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku nabi, mereka mitos Eden itu, suarga apa? Mengenai jeneng Arab sunat itu sentek saya, paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku apa? Jadi penjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya tentang masalah Imam Mahdi akhir zaman, Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Negone mitos Jawa ana Ratu Adil. Jadi sing seneng presiden lalang ora muni Ratu Adil tapi satria apa? Ini. Engko versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini kur dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk baik menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur, Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak, gak lewat apa? Gak lewat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya seputih, itu nak perang agak gagah. Dan dia tok gagah kon milok abah. Ben seru, paham ya? Nah, saiki kiai milok apa kok rocker? Dulu itu sahabat tuh rambutnya dipilok apa? Abang. Malah nih kelompok An-Nadir, malah nih kalau nak orang dari sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau senang gak milok ini loh. Paham? Jadi semuanya informasi langit, mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng Timur daerah Sulawesi butuh kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang, mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan, ini timur putih Jepang. Nah, Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nah, timur hakiki berarti kau putih Jepang malah karu-karu. Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ilallah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahna ning Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ya ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabudut ya ada gerhana. Nehru ketika mati Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap kono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terus jadi sekte. Jadi uang mati keren nak ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah ya wali kabeh nah. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu. Sampai ketika Sayyid Ibrahim kapundhut, putrane Nabi saking Sayyidah Maria Al-Qib. Niku pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi, tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak, orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yaksifani mauti ahadin, wala yankisfani bihayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Orang bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya
lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Ya panjang ngono. Ya pangeran di sunnah begitu. Kenapa Said Husain mati ini pas Suro? Hal yang mudah dikenang orang Islam. Di tanggal 10 Napa? Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 Napa? Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Jadi Said Husain dibantai di pas 10 Napa? Akhirnya wong Jawa serati peristiwa gede ngubah keris dengan yang penting orang sing dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya, secara silsilah ada apa? Jadi adalah kersane Allah. Meskipun Nabi sepiyambak atas nama ilmiah ngendikan enggak ada kaitannya gitu. La yang kesifani limauti ahadin wala lihayat. Lane jimat haikal iku tulisane ora arian niku perkarane wali-wali riyen ada damel jimat. Niku ngenteni lintang pindah. Dina ra pindah-pindah mulai suwengi kakuati. Ndak ban pindah ngalor ya sret ngalor, pindah ngidul ya sret. Lane bentuke haikal ora karuan. Kaya bentuke sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak beda wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulise. Ben sampean ngerti. Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesatkan. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja. Yang kita masih hidup saja mulai Lia Edin ini. Belum angkatan bapak saya, mbah saya. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah. Terakhir kalah di dinasti Timur Leng. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin jenenge sinten Timur. Kuwi nganggo mitos samawi. Ya Allah, sebagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibasmi mulai jahat-jahat wong riyen napa Timur. Ke alasannya lagi hukum analogi, hukum kias, pengirane sitok penguasa bumi ya kudu napa? Sitok. Paham ya? Lah tengah mutasawuf lah Abdul Qadir ngendikan ngoten. Ya Allah anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jadi dengan jago tuae repot kok. Dengan jago tunggal teng langit kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhirnya manake digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Mergo Abdul Qadir nak dawuh ora karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ra paham, repot. Pokoke dawuhe wali ya takwil kono ya ora paham, itu wal takwil. Padahal nek cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknane iki sederhana. Kula teng bumi piyambakan, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten. Kewong nek muka syafa hubungannya ya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia boten enten. Kenapa kok ndak ana? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah nek padha-padha matur nuwun Mbak Mustafa, paling banter Mustafa ngekek dhewe kula 50.000. Padha-padha matur nuwun ndak matur nuwun Mbak oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu wong ora butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasane, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa duwe rasa sing gawe pengira. Oksigen gak duwe rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangno koyo sampean kabeh ora ono sing anane pengiran. Mulane Abdul Qadir perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walaqad jitumu nafurata kama khalaqnakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengiran si dhewean. Jadi sebetulnya dawuh-dawuh ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ono jadi wali kok di murid hilang susah, tamu akeh seneng, wali anyaran, wali swasta.
Ngajine rong khatam ya. Wali dadi wali urip napa dhewe? Dhewean kaya ora ana apa-apa. Iki jenenge ana wahidun fil ardi wa anta wahid